Sudah? Kita mulai? Baik, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita mulai perdana, yaitu membahas insyaallah berkenaan dengan syarah Ibnu Aqil atas Alfiyah Ibnu Malik. Ya, jadi dipersiapkan tekadnya dan juga dipersiapkan istiqomahnya untuk bisa menyelesaikan kitab yang ada di hadapan kita semua ini. Baik, silahkan dibuka halaman pertama. Karena cetakan yang kita pegang berbeda-beda, jadi saya tidak bisa menyebutkan halamannya. Baik, di muqaddimah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bait-bait syair ini ditulis atau dikarang oleh Al-Imam Ibnu Malik, sedangkan syarahnya ditulis atau disyarah oleh Al-Imam Ibnu Aqil. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bait yang pertama dikatakan qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Berkata Muhammad, yaitu Ibnu Malik, Ahmadu Rabbi Allah khaira maliki. Aku memuji Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khaira maliki, sebaik-baik malik, sebaik-baik raja. Ya, ingat kemarin ya dalam pembahasan syarah Qatrun Nada, bahwasanya khair dan syar itu tidak membutuhkan hamzah. Ya, tidak membutuhkan hamzah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad, yaitu guru Sibawi. Baik. Musalliyan ala nabiyyi al-Mustafa. Pada bait yang kedua, sembari bersolawat kepada Nabi al-Mustafa. Al-Mustafa itu nabi pilihan. Wa alihi al-mustakmilina asy-syarafa, dan juga keluarganya mustakmilina, yang mereka menjadi pelengkap akan asy-syarafa. Asy-syarafa itu kemuliaannya. Ya. Baik. Kemudian bait selanjutnya, wastainullaha fi alfiyah. Aku meminta pertolongan dalam penyusunan atau di dalam alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya, yang mana alfiyah ini adalah kaidah-kaidah nahwu, maksud-maksud nahwu, biha yang ada padanya. Biha itu dikatakan oleh sebagian para ulama maknanya adalah fiha, yang di dalamnya, di dalam alfiyah itu. Mahwiyah itu majmu'ah. Ya, yang terkumpul di dalamnya kaidah-kaidah nahwiyah di dalam alfiyah itu. Ya, mahwiyah itu majmu'ah. Kemudian yang keempat, tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Tuqarribul aqsa, al-aqsa itu al-ba'id. Ya. Sesuatu yang jauh, sesuatu yang sulit. Jadi mendekatkan alfiyah ini, mendekatkan sesuatu yang jauh dengan lafaz yang mujaz. Mujaz itu lafaz yang ringkas. Ya. Jadi mujaz itu sesuatu yang ringkas, akan tetapi punya banyak makna. Nah, itu mujaz. Ya. Tabsutu al-badla biwa'din munjazi. Ya, yang mana alfiyah ini memberikan pengertian yang luas akan kaidah-kaidah nahwiyah biwa'din munjazi, dengan janji wa'ad, dengan janji yang munjazi, yang pasti.
dengan janji yang pasti. Ya. Artinya ketika kita belajar alfiyah ini, insya Allah standar-standar dari keilmuan nahwu kita itu terjamin, insya Allah. Kemudian yang kelima, wa taqtadi ridon bi ghairi suhtin. Yang mana alfiyah ini kaidah-kaidahnya insya Allah diridhoi. Bi ghairi suhtin, dengan tanpa adanya kebencian di dalamnya. Ya, kebencian kenapa? Fa'iqatan, yang mana kebencian dalam mengungguli, fa'iqatan itu. Fa'iqatan alfiyata ibni Malik, ibni Mu'ti. Fa'iqatan alfiyata bani Mu'ti, yang mengungguli alfiyah ibnu Mu'ti. Ya, jadi alfiyahnya Ibnu Malik ini dikatakan oleh penulisnya dia mengungguli, lebih top daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Yang mana Ibnu Mu'ti ini adalah apa istilahnya? Dia pengusung daripada alfiyah juga. Yang mana alfiyahnya itu juga berdasarkan kaidah-kaidah nahwiyah. Ya, cuma datang Ibnu Malik, ya alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu seolah-olah tertindih dengan Ibnu Malik tadi. Ya, fa'iqatan, mengungguli. Wa huwa bisabqin haizun tafdila. Yang mana Ibnu Mu'ti dan alfiyahnya bisabqin, duluan, ya, duluan. Haizun, yang menyandang, tafdila, yang menyandang apa tafdil itu? Keutamaan. Ya. Jadi meskipun alfiyah Ibnu Malik itu lebih bagus, lebih top, tapi alfiyahnya Ibnu Mu'ti itu sudah memiliki keutamaan terlebih dahulu. Ya. Mustaujibun sana'iyya al-jamila, yang mana wajib sana'i, yang wajib bagiku apa? Memberikan pujian yang jamil, yang bagus bagi alfiyah Ibnu Mu'ti. Kemudian yang terakhir dalam muqaddimah, wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Wallahu, semoga Allah yaqdi, memberi, bihibatin, memberi pahala, wafirah, yang sempurna. Li, bagiku, walahu, dan bagi Ibnu Mu'ti, fi darajatil akhirah. Fi darajatil akhirah itu maksudnya di akhirat nanti. Nah, itu muqaddimahnya. Baik, selesai muqaddimah, kita masuk pada pembahasan al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Baru kita akan masuk pada apa? Kaidah-kaidah nahwunya. Baik. Dalam bait syair yang selanjutnya berkata Ibnu Malik rahimahullahu taala, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Ya, perhatikan. Kalamuna, kalam menurut kami adalah sebuah lafaz yang mufid. Lafaz yang mufid. Sebagaimana contoh istaqim. Nah, istaqim itu fi'il apa? Fi'il amr. Ya. Jadi Masya Allah sangat indah dan ringkas sekali definisi kalam menurut Ibnu Malik. Ya, kalau menurut Ibnu Ajurum, kalam itu apa? Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, panjang. Tapi kalau menurut Ibnu Malik cuma kalamuna lafdun mufidun, lafaz yang mufid, lafaz yang berfaedah. Nah, gitu ya. Ka istaqim, istaqim artinya istaqim anta. Ya, nanti dijelaskan oleh Ibnu Aqil insyaallah. Kemudian wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Isim dan fi'il kemudian huruf, namanya adalah kalim. Ya, kalim itu bentuk jamaknya. Ya, bentuk jamaknya. Artinya apa? Kalim di situ membawa isim, membawa fi'il, membawa huruf. Kemudian dalam syair selanjutnya, wahiduhu kalimatun. Kalau dikatakan satu mufrad, maka itu disebut kalimat, kata. Ya. Wal qaulu am, dan makna qaul itu umum. Qaul itu umum. Qaul itu nanti bisa dikatakan kalam,
qaul itu nanti bisa dikatakan kalimat, qaul itu nanti bisa dikatakan kalim. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Aqil insyaallah. Maka umum qaul itu. Wa kilmatun, apa kilmah itu? Jadi kalimat itu bisa disebut kalimat, kilmah, apalagi kalmah, ya, 3. Kalimat, kilmah, kalmah. Ya, ada 3 itu bentuknya. Itu sama artinya kata. Wa kilmatun biha, dan kata, ya, itu juga nanti bisa disebut sebuah kalamun qad yu'am. Ya, yu'am artinya yuqsad, yang dimaksud. Ya. Nanti begini, sebuah kata itu dikatakan, ya, tapi maksudnya adalah kalam. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Ya, sebuah kata tapi maksudnya adalah kalam. Kemudian kita masuk pada penjelasan Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Al-kalamu al-mustalahu alaihi inda nuhati ibaratun an. Kalam secara istilah menurut ahli apa? Ahli nahwu adalah ungkapan dari, kalam itu adalah ungkapan dari apa? Al-lafzi al-mufidi faidatan yahsunu sukutu alaiha. Lafaz yaitu apa? Kalam yaitu sebuah lafaz yang mufid. Ya, mufid itu artinya berfaedah, lengkap, sempurna. Ya, faidatan yahsunu sukutu alaihi, yang mana berfaedah mendiamkan, yahsunu sukut itu mendiamkan as-sami' atau mutakallim. Ya, maka dikatakan oleh Ibnu Hajib dalam Al-Kafiyah, yang maksudnya adalah yahsunu sukut itu adalah dari sisi pendengar. Jadi pendengarnya diam karena sudah paham dengan jumlah sempurnanya, dan juga mutakallimnya diam karena sudah apa? Sempurna ucapannya. Ya, paham ya? Jadi harus seperti itu. Yahsunu sukutu alaiha. Baik. Falafdhu, maka lafaz kata Ibnu Aqil jinsun. Lafaz di situ adalah suatu jenis yashmalu al-kalama. Suatu jenis yang mencakup kalam. Jadi lafaz itu mencakup kalam wal kalimata wal kalimah. Jadi lafaz itu cakupannya apa? Kalam, kalimah, dan kalim. Ya. Kalam itu apa? Susunan suatu kata, itu kalam. Ya. Yang harus mufid kalau kalam itu, paham ya? Paham kan? Kalam itu harus mufid. Atau jumlah mufidah itu kalam. Kalau kalimah, apa artinya kalimah? Kata. Ya. Kalau kalim, nah nanti kalim dijelaskan oleh Ibnu Aqil. Kalim itu secara ringkasnya dia harus tersusun dari 3 kata minimalnya. Ya, minimal tersusun dari tiga kata. Kalau kalam tersusun dari berapa kata? Minimalnya dua kata. Kalau kalam. Kalau kalim minimal 3 kata atau lebih. Maka kalau kalim ini boleh mufid, boleh ghairu mufid. Paham kan? Kalau kalim boleh mufid, boleh ghairu mufid. Mau mufid mau enggak, dia dikatakan kalim. Asal lebih dari 3 atau 3. Nah. Itu perhatikan dulu istilah-istilah atau mustalahatnya daripada perkataan Ibnu Aqil. Ya, ana ulangi. Kalam adalah apa? Susunan kata. Yang mana dia harus mufid syaratnya. Kalau kalimah kata. Kalau kata itu tidak mungkin mufid. Ya, paham kan? Kalau kata tidak mungkin mufid. Ya. Kalau kalim dia bisa mufid, bisa juga tidak mufid. Tapi kalau kalim, apa perbedaannya dengan kalam? Kalau kalim itu harus lebih dari 3 atau 3. Baik, kita lanjutkan. Wa yashmalu al-muhmalah. Ya, maka yashmalu al-lafzu maksudnya. Jadi failnya adalah al-lafzu. Maka lafaz itu mencakup muhmal
muhmal itu artinya tidak punya makna dia. Muhmal itu istilahnya? Muhmal itu diabaikan maknanya. Jadi tidak punya makna. Kadais, dais, lihat dais. Ada tidak maknanya dais? Tidak ada. Ya, kalau dibalik ada Zaid isim alam. Ya, itu muhmal. Dan juga lafaz itu bisa juga al-musta'mala. Musta'mal itu lafaz yang digunakan, punya makna berarti dia. Ka amrin atau Zaid, sama saja. Amr atau Zaid. Ya, Zaid dibalik dais. Kalau dais muhmal, kalau Zaid musta'mal. Ya, digunakan. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian wa mufid maknanya adalah dikatakan oleh Ibnu Aqil akhraja al-muhmala. Jadi lafaz yang mengeluarkan sesuatu yang muhmal, yang diabaikan, mufid. Ya, jadi kalau dikatakan mufid berarti dia lawan dari muhmal, jadi mengeluarkan muhmal. Ya, mufid. Taib. Wa faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Yang memiliki faidah mendiamkan siapa tadi? As-sami' dan al-mutakallim. Ya, maksudnya tahu, mendiamkan itu. Jadi ketika kita mendengar ucapan dari orang yang berbicara dengan kita itu paham. Ya, misal ja'a, dia mengatakan, orang yang berbicara dengan kita mengatakan ja'a Zaidun. Oh, paham si Zaid datang. Tapi kalau dia hanya mengatakan idza ja'a, jika telah datang, apa maksudnya? Nah, itu belum yahsunus sukut. Ya, belum yahsunus sukut. Baik dari sisi sami' juga dari sisi mutakallim. Baik. Wa faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha akhraja al-kalimah. Ya, kalimat itu tidak ada faedah di sana. Ya, kata, maka mengeluarkan kata. Ya, jadi kalau antum mengatakan misal al-masjid, ya tidak ada faedahnya. Ya, al-masjid, tidak ada faedahnya di situ. Al-masjidu jamilun, nah baru ada faedahnya. Baik ya. Maka mengeluarkan al-kalimat dan juga wa ba'du al-kalim, dan juga sebagian kalim, yang mana kalim itu definisinya adalah wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksara. Ya, itu pengertian dari kalim, yaitu kata atau susunan kata yang terdiri dari 3 kata. Ya, bagaimana? Ya, jadi kalimat yang tersusun dari tiga kata atau lebih. Fa'aksara. Ya, jadi kalim itu minimal tersusun dari 3 kata atau lebih. Cuma di situ lihat, walam yahsunis sukutu alaihi, yang mana kalim di sini tidak mufid. Ya, tidak mendiamkan as-sami' atau mutakallim. Ya, karena ingat yang Anda jelaskan di awal tadi, kalim ada berapa? 2 pembagiannya. Ada yang mufid, ada yang ghairu mufid. Nah, yang dikeluarkan di sini yang tidak mufid. Ya, nahwu sebagaimana contoh, in qama Zaidun. Jika Zaid telah berdiri. Ya, maksudnya apa? In qama Zaidun terdiri dari berapa kata? 3. Tapi mufid enggak dia? Tidak. In qama Zaidun. Kalau Zaid telah berdiri, apa maksudnya? Nah, itu kalim. Ya, paham ya? Baik, pahamkan dulu ini. Ada kalam, kalimat, kalim. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wala yatarakkabu al-kalamu illa min ismain. Min asmain. Dan tidaklah tersusun sebuah kalam itu kecuali tersusun dari dua isim. Ya, tersusun dari 2 isim. Ya. Kemudian nahwu Zaidun qaimun. Nah, ini kalam. Zaid berdiri. Atau tersusun dari fi'lin min fi'lin wa ismin. Ya, atau tersusun dari fi'il dan isim. Ya. Ka qoma Zaidun. Zaid telah berdiri. Ya. Jadi mau kalam mau kalim, kalau dikatakan dia mufid, isim itu harus ada. Ya, isim harus ada. Ya, kalau isim tidak ada, tidak mungkin dia jadi jumlah yang sempurna. Ya, pahamkan itu. Jadi isim itu perannya sangat penting. Maka dikatakan
Kenapa kok isim itu dibahas duluan? Karena dia akan menyertai seluruh daripada teman-temannya yang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi isim itu harus selalu ada. Baik. Wa ka qauli al-musannifi sebagaimana perkataan musannif, yaitu maksudnya kalam di situ istaqim. Istaqim itu kalam, kalimat atau kalim atau kalim. Apa? Istaqim itu kalam. Ya, istaqim. Terdiri dari berapa kata istaqim? Terdiri dari berapa kata? Dua. Yang pertama malfuzun, yang kedua ghairu malfudin. Yang pertama malfuz dilafazkan istaqim. Yang ghairu malfudin adalah fa'ilun anta takdirnya. Ya, berarti dua. Fa innahu kalamun murakkabun min fi'lin amrin wa fa'ilin mustatirin. Ya. Istaqim itu adalah sebuah kalam yang tersusun dari fi'il amr juga fa'il mustatir. Ya, mustatir atau ghairu malfuz. Wa taqdiru istaqim anta. Istaqim anta itu takdirnya. Tapi tidak boleh zuhir antanya, paham ya? Kalau antanya zuhir maka antanya adalah taukid. Taukid apa? Lafzi. Ya, karena istaqim itu sudah menyimpan anta. Kalau antanya dikeluarkan maka anta itu menjadi taukid, bukan lagi menjadi fa'il. Ya, paham ya? Baik. Fastagna bil misali an yakula. Ya, maka telah cukup dengan contoh sebagaimana istaqim tadi daripada perkataan faidatan yahsunu sukutu alaiha. Ya, kepanjangan kalau itu ya kan? Makanya cukup apa? Kalam adalah lafdzun mufidun kastaqim, itu cukup. Ya. Faka'annahu qala, sebagaimana seolah-olah Ibnu Malik itu berkata, kata Ibnu Aqil, al-kalam adalah huwa al-lafdhu al-mufidu faidatan ka faidati istaqim. Ya, seolah-olah, tapi yang benar adalah al-lafdhu al-mufid kastaqim, sudah cukup. Kalam adalah sebuah lafaz yang mufid, yang memiliki faedah mendiamkan baik as-sami' atau al-mutakallim. Sebagaimana contoh istaqim. Istaqim itu jumlah apa? Sempurna. Ya, istaqim. Ya, berarti perintah. Ya, istaqim. Baik. Wa inna maqala al-musannifu, dan bahwasanya al-musannif berkata, kalamuna di situ liyu'lama, untuk mengajarkan atau untuk memberitahukan anna ta'rifa innama huwa lil kalami fi islahin nahwiyyin. Nah, fi istilahi an-nahwiyyin. Untuk memberitahukan bahwasanya ta'rif atau definisi di sini maksudnya adalah apa? Menurut istilah ahli nahwu. Kalamuna. Jadi nahnu, kata Ibnu Malik itu, saya dan mereka, menurut orang-orang ahli nahwu, termasuk saya, kalam adalah, nah begitu maksudnya. La fi istilahi al-lughawiyyin, tidak menurut istilah ahli bahasa. Jadi kalam menurut ahli bahasa dan kalam menurut ahli nahwu itu berbeda. Paham kan itu? Adapun menurut ahli bahasa, wa huwa fil lughah ismun likulli ma yutakallamu bihi. Ya. Jadi ismun likulli ma yutakallamu bihi. Sebuah nama bagi setiap apa yang dikatakan. Nah, itu kalam. Jadi apapun yang dikatakan maka oleh ahli bahasa itu dikatakan kalam. Mau mufid, mau ghairu mufid, kalam pokoknya. Nah, gitu ya. Itu menurut ahli bahasa. Jadi menurut ahli bahasa, kalam itu ya perkataan. Nah, pokoknya kalau kamu ngomong begini begitu, maka itu kalam menurut ahli bahasa. Mufidan kana au ghairu mufidin. Baik itu mufid maupun tidak mufid, baik itu sempurna maupun tidak sempurna, tetap dia kalam. Itu menurut ahli bahasa. Ya, paham ya sampai sini ya? Kemudian wal kalimu. Nah, sekarang kita akan membahas al-kalim. Wal kalimu ismu jinsin. Ismu jinsin. Maka isim jenis ini nanti terbagi dua. Ada
isim jenis jam'i, ada isim jenis ifrodi. Ya, ditulis ya, isim jenis jam'i dan ifrodi. Ya. Maka kalau kalim di sini itu maksudnya adalah ismu jinsin jam'i. Ya, apa Ustaz jam'i itu? Isim jenis jam'i itu ya jamaknya itu tanpa tak marbutoh. Mufradnya dengan tak marbutoh. Misal kalim itu jamak. Berarti mufradnya kalimah. Bakor itu jamak. Mufradnya bakoroh. Seperti itu. Itu isim jenis jam'i. Ya. Kalau ifrodi bagaimana? Isim jenis ifrodi itu dia mufrad tapi punya makna jamak. Dia mufrad tapi punya makna jamak. Apa misalnya? Alma, air. Air itu kan mufrad, tapi maknanya jamak. Al-qaum. Ya kan? Al-qaum itu mufrad tapi punya makna jamak. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada isim jinsin jam'i, ada ismu jinsin ifradi. Baik, maka kalim ini adalah ismu jinsin apa? Jam'i. Nah, itu ditulis ya, supaya tidak bingung ketika antum belajar nanti. Wahiduhu kalimatun. Nah, ada taknya, ada tak marbutohnya. Maka apa mufradnya adalah kalimah. Baik, kita lanjutkan. Wahia imma ismun. Jadi kalim di situ mungkin dikatakan isim atau juga mungkin fi'il. Wa imma harfun, dan mungkin juga huruf. Jadi bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Li'annaha karena alasannya adalah, nah ini definisi tentang isim, tentang fi'il, tentang huruf. Nah, ini antum catat betul-betul ya. Ini definisi standarnya yang dikatakan oleh Ibnu Aqil. Maka dalat itu kembali ke al-kalimah. Maka jika kalimat itu menunjukkan atas maknan fi nafsiha, menunjukkan atas makna pada dirinya, pada zatnya, ghairi muqtarinatin, tanpa terikat bi zamanin, fahiya al-ism. Nah, itu. Jadi isim adalah apa? Makna yang kata yang menunjukkan makna pada dirinya yang tanpa terikat dengan zaman. Maksudnya gimana itu Ustaz? Yang menunjukkan atas makna fi nafsiha. Nah, misal ini apa? Al-qalam. Punya makna enggak? Punya, yaitu alat untuk menulis, maka dia isim. Terikat dengan waktu enggak? Enggak. Mau sekarang, mau besok, mau kemarin tetap namanya qalam. Nah, dia isim. Nah, itu catat betul-betul, garis bawahi definisi di situ. Nah, itu definisi dari isim. Yaitu apa? Dalat ala maknan fi nafsiha ghairi muqtarinatin bi zamanin, fahiya al-ism. Kemudian sekarang fi'il. Wa in ikturinat bi zamanin fahiya al-fi'il. Jika diikat dengan zaman, dengan waktu, maka dia adalah fi'il. Jadi fi'il itu juga sama. Ya. Jadi fi'il itu juga sama. Kata yang mempunyai makna pada dirinya yang terikat dengan zaman. Ya, itu bedanya. Jadi fi'il itu terikat dengan zaman, kalau isim tidak terikat dengan zaman. Baik. Kita lanjutkan yang harf. Wa in lam tadulla ala ma'nan fi nafsiha bal fi ghairiha fahiya al-harf. Maka jika tidak menunjukkan makna pada dirinya, bal fi ghairiha, akan tetapi punya makna kalau dia apa? Dompleng itu apa? Bergandengan dengan selainnya, maka dia adalah huruf. Ya, maka dia adalah huruf. Jadi huruf itu secara hakiki, secara dirinya sendiri, kalau dia tidak ngikut dengan yang lain, dia tidak punya makna. Fi misalnya, itu tidak punya makna sebenarnya. Tapi kalau fil masjid baru ada makna, yaitu apa? Di dalam masjid. Nah, itu harf definisinya.
Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ajurrum. Ya, baik. Maka isim, fi'il dan harf sudah ada definisi, ya, fahamkan itu semua. Kemudian kita masuk pada al-kalim. Ya. Kemudian masih pada al-kalim. Wal kalimu, dan kalim secara definisi adalah ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksara. Ya, kalim adalah apa yang tersusun dari 3 kata atau lebih. Apa yang tersusun dari 3 kata atau lebih. Kaqaulika, sebagaimana perkataanmu, in qoma zaidun. In qoma zaidun. Nah, itu kalim karena terdiri dari 3 kata. Kemudian wal kalimatu, kalimat hiya al-lafdhu al-mawdu'u li ma'nan mufradin. Kalimat adalah sebuah lafaz yang maudhu, yang terkandung makna mufrad. Jadi kalimat adalah sebuah lafaz yang terkandung padanya makna mufrad, makna tunggal. Fa qauluna, maka perkataan kami, al-mawdu'u li ma'nan akhraja al-muhmala kadais. Ya, jadi muhmal di sini mengeluarkan sebagaimana contoh yaitu ad-dais. Wa qauluna, dan perkataan kami mufrad akhraja al-kalam, mengeluarkan kalam. Jadi mufrad itu bukan kalam, keluar kalam. Karena kalam itu bukan mufrad. Ya, kalam adalah susunan dari kata. Fa innahu mawdu'un li makna ghairi mufradin. Ya, karena bahwasanya kalam di situ terkandung suatu makna tapi bukan mufrad. Maksudnya begitu. Baik. Kemudian summa dzakara al-musannifu, kemudian musannif yaitu Ibnu Malik menyebutkan rahimahullahu taala, anna al-qaula ya'ummu al-jami'ah. Ya, bahwasanya qaul itu apa? Mencakup keumuman keseluruhan, mencakup keumuman keseluruhannya. Fal muradu, maka maksudnya annahu yaqa'u 'alal kalami. Ya, bahwasanya qaul itu juga dikatakan pada kalam, annahu qaulun. Ya, kalam juga bisa disebut qaul. Ya, itu maksudnya. Wa yaqa'u aidan 'alal kalimi wal kalimati annahu qaulun. Dan juga terletak juga pada kalim dan juga kalimat yang mana juga disebut qaul. Nah, ya. Jadi seluruhnya boleh disebut qaul. Ya, qaul maksudnya adalah kalam, qaul maksudnya adalah kalimat, qaul juga bisa maksudnya adalah kalim. Wa za'ama ba'duhum annal asla isti'maluhu fil mufrad. Dan sebagian ahli nahwu mengklaim bahwasanya penggunaan qaul itu hanya pada mufrad. Maka biasanya dikatakan wahada qaul al-Imam Asy-Syafi'i misalnya. Dan ini perkataan Imam Syafi'i, misalnya begitu. Ya. Kemudian summa dzakara al-musannifu annal kalimata qad yuqsatu biha al-kalam. Kemudian disebutkan oleh musannif bahwasanya kata itu terkadang qad di situ tasydid. Terkadang yuqsad dimaksudkan sebagai kalam. Ya. Terkadang kalimat itu dimaksudkan sebagai kalam. Kaqaulihim, sebagaimana perkataan mereka ahli tauhid, fila ilaha illallah, ya, kalimatul ikhlas atau kalimatut tauhid. Ya, jadi la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Ya. Baik, seperti itu. Wa qad yajtami'u al-kalamu wal kalimu fi sidqi. Ya, dan terkadang terkumpul padanya kalam dan juga kalim fisidki itu dalam satu keadaan, fisidki dalam satu keadaan. Jadi kadang jumlah itu disebut kalam, disebut juga kalim dalam satu keadaan. Dan terkadang waqad yanfaridu ahaduhuma, terkadang terpisah maknanya. Ya, terkadang terpisah maknanya. Kalam punya makna sendiri, kalim juga punya makna sendiri. Famisalu istima'ihima, dan contoh dari permisalan terkumpulnya dari keduanya, terkumpul dari kalim dan kalam.
Contohnya adalah qad qama Zaidun. Sungguh Zaid telah berdiri. Sungguh Zaid telah berdiri. Nah, itu kalam juga kalim. Ya. Kenapa dia kalam? Karena mufid. Karena sudah terpenuhi minimal tersusun dari 2 kata. Kenapa dia kalim? Karena terpenuhi satu syarat, yaitu apa? Minimal 3 kata. Sudah. Ya, mau mufid mau enggak urusan kalim itu. Baik. Fa innahu maka qad qama Zaidun kalamun li ifadatihi maknan yahsunu sukutu alaihi, karena ada faedah di situ, yaitu faedah mendiamkan as-sami maupun apa? Mutakallim. Dan juga wa kalimun, dan juga kalimun li annahu muraqqabatun min salasi kalimatin. Ya. Jadi dia juga kalim dan juga kalam karena tersusun dari 3 kata. Wa misalu infiradil kalim in qama Zaidun. Dan contoh juga dari kalim yang sendirian atau terpisah dari kalam. In qama Zaidun. Ya, baik. Dia kalim atau kalam? In qama Zaidun. Ayo, apa? Biar fokus. Kalim atau kalam? Kalim. Kenapa? Tidak ada faedah di situ. Sedangkan syarat dari kalam harus mufid. Nah, masan bagus. Wa misalu infiradil kalam. Ya, contoh daripada sendirinya kalam. Ya. Zaidun qaimun. Dia kalam atau kalim? Kalam. Kenapa? Mufid yang pertama. Yang kedua, mufid itu tidak urusan kalim. Apa kalim di situ? Dia kalam karena hanya tersusun dari 2 kata. Sedangkan syarat kalim harus tersusun dari 3 kata minimal. Nah, itu berpisah dia. Yang mana awalnya adalah 1. Nah, ini ya. Jadi selesai apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini berkenaan dengan muqaddimah. Tadi kita sudah bahas, alhamdulillah. Dan kita juga sudah bahas tentang al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Insyaallah besok kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu alamatul ismi. Wallahu a'lam bishawab.